Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari kelompok 6 Anissa Nurbayati NPM 202101011320 akan memulai pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul mengembangkan produk dan menetapkan produk. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengembangan produk. Pengertian pengembangan produk yaitu dalam dunia bisnis dan marketing istilah pengembangan produk atau product development sudah lazim dibicarakan, dibahas dan dianalisis. Secara umum, pengembangan produk dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk menambah manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Jadi suatu pengembangan produk itu adalah usaha yang dilakukan suatu perusahaan atau individu ataupun kelompok yang menghasilkan suatu manfaat, ciri, dan desain pada perusahaan tersebut, baik barang ataupun jasa. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk adalah bagian dari strategi korporasi atau corporate strategi. Dalam strategi pengembangan produk dan banyak faktor yang menyebabkan suatu organisasi mempertimbangkan melakukan pengembangan produk baru. Hampir semua organisasi menemukan bahwa pendekatan strategi manajerial pada aktivitas pengembangan produk baru akan meningkatkan peluang dan keberhasilan dan juga meminimalisir biaya dan juga risiko pada perusahaan tersebut. Mungkin itu pengertian pengembangan produk dan juga strategi pengembangan produk yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hana Mahbub. Selanjutnya materi strategi pengembangan produk. Adapun strategi pengembangan produk yaitu strategi proaktif, strategi reaktif, strategi defensif, strategi imitatif, strategi second but better, strategi responsif. Lalu selanjutnya tujuan dari pengembangan produk yaitu untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas, untuk menambah omset penjualan, untuk memenangkan persaingan, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan, untuk mencegah kebosanan konsumen, untuk menyederhanakan produk pembungkus. Lalu selanjutnya ada harga dan penetapan harga. Harga mengandung pengertian suatu nilai tukar dari produk barang ataupun jasa yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter atau disebut rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis, harga mempunyai banyak nama. Sebagai contoh, dalam dunia perdagangan, produk disebut harga, dalam dunia perbankan disebut bunga, atau dalam bisnis jasa akuntansi konsultan disebut fee. Biaya transportasi, taksi, telepon disebut tarif, sedangkan dalam dunia asuransi disebut premi. Ya baik, sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga yang pertama yaitu untuk memaksimalkan laba, yang kedua meraih pangsa pasar, yang ketiga yaitu return of investment atau ROI atau pengembalian modal usaha. Yang keempat yaitu mempertahankan pangsa pasar. Yang kelima tujuan stabilisasi harga. Yang keenam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya yaitu metode penetapan harga dan penyesuaian terhadap harga. Adapun
Salah satunya yaitu satu, penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Yang ketiga yaitu penetapan harga berdasarkan permintaan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pemaparan materi mengenai pengembangan produk dan juga penetapan produk dari kelompok kami, saya selaku moderator dan anggota dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.